Alhamdulillahilladzi wafaqo man yasha'u min ibadi bi adai afdali ta'at wa hisabi akmali sa'adat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muttasifu bi jami'il kamalat. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi anjumin nirat salata wa salaman daimaini ila dawamatis samawat. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil nadim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jamaah majlis taklim Mushola Al-Hidayah 2 yang hadir pada kesempatan malam ini, lebih khusus kepengurusan dan panitia pembangunan masjid Mushola Al-Hidayah 2 yang saya hormati dan saya muliakan, dan juga para alim ulama, para asatidz, para guru, para hujan, para tokoh yang hadir pada kesempatan pertemuan malam ini. Lebih khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, di sebelah kanan saya Bapak Haji Ahmad Satiri, kemudian Pak Haji Narto, kemudian Pak Rudi, juga Pak Danu dari Al-Faruq, alhamdulillah hadir, belum ke Surabaya besok Kamis ya. Kemudian Pak Enteng Rohadi selaku hormat di RW 014 Pak Wira juga, ini yang nenteng ayat Bapak Pak Jaki ya? Pak Jali. Kemudian Pak Andi, kemudian Pak Teguh, Pak Erwin, dan Pak Dasari Set selaku Bapak RT hormat di RT wilayah RW 018 Pak Sajim dan Pak Hakim Hasan. Juga bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saat ini hadir dan merencanakan kehadirannya di Mushola Al-Hidayah 2, juga adik-adik yang hadir pada kesempatan malam hari ini.
mewakili generasi muda ada 2 orang, alhamdulillah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam atau malam ke-17 malam ke-18 di bulan Agustus bertepatan dengan hampir akhir di bulan Safar. Kita masih dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini dalam rangka memuliakan kita sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah agar menjadi manusia yang bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemuliaan atas kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya bahwa kita masih sehat walafiat, bisa hadir di pengajian rutin walaupun sebagian bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian siang tadi capek banyak aktivitas banyak kegiatan dari sebelum 17-an sampai hari H17 memperingati hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam bentuk syukur dan juga memeriahkan kegiatan 17 Agustus peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini akan menjadi bagian laporan kita kepada Allah terhadap hal-hal yang sudah Allah berikan kepada kita dan mudah-mudahan menjadi bagian syukur yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan iring salam mudah-mudahan Allah limpahkan kehadiran alam panutan kita Kanjeng Rasulullah baginda yang mulia Nabi Yuna yang agung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, pengikutnya, mudah-mudahan kita dipilih menjadi bagian umatnya dan nanti di yaumil kiamah akan diberikan syafaat umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum melanjutkan kepada makalah kita malam hari ini masih tentang rukun Islam, rukun iman, maka mari kita awali terlebih dahulu dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita di bulan Agustus bertepatan di tanggal 17 ini, bulan diperingatinya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, kita senantiasa ditambahkan rahmat dan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Negara dan bangsa dan agama kita ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dengan perlindungan yang sempurna, dan mudah-mudahan kita sebagai hamba Allah, umatnya Rasulullah, mudah-mudahan akan menjadi nilai-nilai ubudiyah yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur dan juga pengabdian, dan mudah-mudahan Allah iringi kita dengan kesehatan, dengan kemudahan, dengan keberkahan, dengan kemuliaan, dengan manfaat dari segala apa yang Allah berikan kepada kita, karena Nabi SAW menyampaikan khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kalian itu adalah orang yang membawa manfaat bagi manusia, baik lahir ataupun batin, jasmani atau rohani kita. Dan mudah-mudahan juga pada kesempatan ini bagi saudara-saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, baik lahir ataupun batin, di rumah ataupun di rumah sakit, keberadaan mereka kita doakan mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Disembuhkan sakitnya, disembuhkan penyakitnya, juga dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa sakit dan penyakitnya, dan Allah turunkan kesembuhannya, dan mudah-mudahan dalam menjalani masa sakitnya akan menjadi bagian pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan pendekatan Allah kepadanya untuk menurunkan rahmat dan ampunannya, sehingga insya Allah akan bertambah kebaikan-kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang saat ini menjadi daya dorong buat kita untuk meningkatkan muamalah dan ibadah, juga mari sama-sama kita doakan keluarga besar kita masing-masing, baik yang berdekatan dengan tempat kita tinggal ataupun yang berjauhan lokasinya dengan kita, mudah-mudahan mereka pun dalam keadaan sehat walafiat.
walafiat, dimudahkan urusan-urusannya, diberkahkan rezeki kehidupannya, dan senantiasa terhubung jalinan kontak batin dan doa yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling mendoakan dengan kebaikan. Wabil khusus buat anak-anak kita yang sudah diberikan kepada kita sebagai amanah, mudah-mudahan dianugerahkan kepada kita menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak yang solihah, anak yang taat berbakti kepada Allah dan Rasulullah, mencintai dan berbakti dengan agamanya di Islam, dan mudah-mudahan mencintai kita kedua orang tuanya, mencintai ibadah, mencintai amal kebaikan, dan juga mudah-mudahan akan menjadi jembatan untuk mendapatkan ridho Allah dan surga. Bagi ahli kubur keluarga besar kita, khusus para tokoh, para pejuang, para mujahid yang sudah mempertaruhkan jiwa dan raganya, bahkan mengorbankan nyawanya untuk kepentingan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membela negara dan agamanya. Kita doakan juga para tokoh, para sepuh, pilih sepuh, para alim ulama, para santri, para murid yang sudah kembali kepada Allah, termasuk saudara keluarga kita, mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah wafat dengan husnul khotimah, diterima iman Islamnya, diampunkan dosa hilapnya, dimaafkan kesalahan salahnya, bertambah kemuliaan di hadapan Allahnya, dan juga diluaskan kuburnya, mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam surganya. Dan bagi kita yang masih diberikan sementara waktu untuk bisa beribadah kepada Allah dan menjalankan aktivitas hidup, mudah-mudahan akhir hidup kita nanti diakhirkan dengan husnul khotimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin nabiyina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Juga mohon doanya dari bapak-bapak dan saudara-saudara berjamaah untuk istri saya yang sedang menyambut masa persalinan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan lahir anak yang soleh solihah, sehat yang lahir, yang melahirkan juga sehat yang dilahirkan, lahir dalam keadaan normal, kemudian tidak kurang sesuatu apapun, dan dicukupkan segala keperluannya, dan mudah-mudahan menjadi bagian untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih atas doanya, dan mari kita lanjutkan dengan makalah kita. Pertemuan yang lalu tentang rukun iman dan bagian derajat iman atau kedudukan iman, atau disebut dengan martabat iman. Kemarin masih martabat iman. Ada satu faedah yang perlu kita telaah dan perlu kita pahami. Faedah itu adalah man taroka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Man taroka, man siapa orang, taroka yang meninggalkan, orang itu arba'a kalimatin terhadap 4 ucapan, kamula imanuhu, maka akan sempurna imannya. Siapa yang menginginkan imannya sempurna, maka tinggalkan, hindarkan, jauhkan 4 perkataan, 4 kalimat ini. Jadi 4 kalimat ini adalah menjadi penjaga ketika tidak dilakukan, tapi bisa merusak ketika dilakukan terhadap keimanan seseorang, terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat itu adalah pertama kalimat aina.
artinya di mana. Yang kedua wa kaifa dan kalimat kaifa bagaimana. Yang ketiga mata di mana. Wa kam dan kalimat kam artinya berapa. Ini 4 nih. Yang pertama aina, kaifa, mata, kam. Kalau bahasa kitanya nih, ini dikaitkan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga kalimat ini. Kalau ada yang bertanya, jawab sesuai dengan jawabannya. Kalau tidak perlu, tidak usah mendekati ucapan ini karena bisa menggelincirkan keimanan, bisa membahayakan terhadap keimanan. Karena makin ke sana itu pasti akan disisipkan lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain, atau akan timbul lagi pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan meragukan terhadap keimanan.